Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Durian Minggu 26 November tahun 2023. Nah, setelah tadi itu coba lari-lari kecil, kurang lebih 1,5 kilo lah teman-teman. Badan terasa segar, berkeringat, mandi keringat. Setelah itu ya cukup ini ya, minuman andalan jahe ya, jahe parut, kemudian kita tambahkan kapulaga, kami tambahkan serai, daun jeruk, kemudian ya banyak hal lagi. Itu adalah minuman kesukaan kami setiap pagi. Nah, teman-teman, ini judulnya nggak tahu, nanti di belakangan aja. Yang jelas kami ingin flashback ke belakang. Ya, kami berkebun durian itu tak terasa hampir 4,5 tahun. Jadi bulan Januari nanti itu genap 4,5 tahun. Ya, di samping kami berkebun, kami juga berjualan bibit, teman-teman. Seingat kami 2 bulan ya kami tanam pohon durian itu bulan Juni 2019. Nah, 2 bulan kemudian seingat kami bulan Agustus kami mendatangkan bibit dongkelan juga. Bukan untuk kami tanam tetapi juga kami jual. Bukan kami tanam tetapi kami jual. Kami mencoba untuk mencari peruntungan di sana, teman-teman. Di samping itu mendatangkan dongkelan, kami juga semai bibit waktu itu 3.000 ya. Bibit durian kami taruh di lahan, kami semai dengan harapan kami bisa berjualan bibit setelah 1 tahun. Jadi praktis ya. Itu hampir 4 tahun kami berjualan bibit durian, terutama dongkelan, dan penjualan itu semakin lumayan lah. Apalagi ketika bibit kami yang di lahan, kami semai lahan itu siap dijual. Ya, siap dijual. Nah, teman-teman, ya, sebagai penjual bibit, ya, ini berdasarkan pengalaman kami saja. Ya, berdasarkan pengalaman kami saja, banyak sekali yang kontak kepada kami untuk membeli bibit. Ya, banyak sekali yang kontak kami untuk membeli bibit. Tetapi kami tidak langsung senang, teman-teman. Tidak langsung senang, tidak langsung happy. Wah, ada penjual senang dan lain sebagainya. Tidak. Ya, tidak. Karena memang kami ingin edukasi masyarakat dengan benar, sehingga kalau sudah merasa nyaman nanti akan terjadi yang namanya transaksi jual beli. Nah, biasanya teman-teman, ya baik itu yang datang langsung atau yang baik pun di luar kota, akan kami ajak ngobrol ya lewat telepon. Nah, dan ada 6 pertanyaan yang kami ajukan kepada calon pembeli kami. Kenapa kami lakukan itu? Karena apa? Berkebun durian, berinvestasi durian itu tidak murah, tidak mudah, dan perlu waktu lama untuk bisa menikmati hasilnya. Jadi kami tidak ingin ya seperti yang terjadi saat ini, ketika seseorang memutuskan berkebun itu tidak ngerti apa-apa, tidak tahu berapa biaya yang harus siapkan, sehingga banyak terjadi kebun durian terlantar tanpa perawatan yang baik. Tentu hasilnya sudah jelas. Sampai hari ini kita masih kesulitan untuk mendapatkan buah durian yang berkualitas. Nah, inilah teman-teman, ada 6 pertanyaan yang kami ajukan ya sebelum kami melakukan transaksi jual beli bibit. Pertanyaan pertama akan kami tanya, tujuan berkebun itu apa? Tujuannya berkebun itu apa? Untuk hobi atau untuk berinvestasi? Karena kami akan memberikan solusi yang berbeda. Kalau hanya sekedar hobi, ya udahlah, nggak apa-apa. Artinya apa? Orang ini biasanya duitnya udah banyak, habis uang banyak juga tidak masalah. Ya, atau tanamnya hanya 1-2 saja. Ya,
atau tanamnya 1-2 saja ya. Tapi teman-teman perlu ketahui, ada seorang yang punya hobi ya, tanamnya 2,5 hektar ya, karena sekedar hobi akhirnya juga tidak dirawat dengan baik. Begitu tahu betapa besar biaya harus dikeluarkan untuk merawat. Jadi ini penting teman-teman ya, tujuan kita berkebun apa? Hobi atau investasi, dan kami harus mengetahui itu. Ya, kami harus mengetahui itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa memilih durian? Kalau tujuannya berinvestasi tadi ya, bukan hobi nih. Ya, kenapa memilih durian? Kenapa tidak tanaman lain seperti apokat, ya kelengkeng, ataupun investasi di bidang lain? Kenapa memilih durian? Ya, kami ingin tahu alasannya, kenapa memilih durian. Kalau kami jelas kenapa memilih durian, karena untuk jangka panjang, ya, untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Artinya begini, ya, tidak setiap saat selesai panen kita mulai tanam lagi, enggak. Pohon durian itu untuk jangka panjang dan tumbuh. Semakin besar, semakin hasilnya banyak dengan catatan dirawat dengan baik. Itu adalah pertanyaan yang kedua yang harus dijawab calon pembeli bibit ya. Kemudian yang ketiga, apakah sudah mengetahui berapa investasi yang harus dikeluarkan selama menunggu masa panen? Ingat teman-teman, ini berdasarkan pengalaman kami, pohon durian layak dibuahkan ketika usianya sudah mendekati 4 atau 5 tahun. Jadi dalam kurun waktu 1-5 tahun itu biaya harus keluar, biaya untuk perawatan, tenaga kerja, listrik, pupuk, dan masih banyak lagi biaya yang harus disiapkan. Nah, ini kami harus tahu dulu berapa. Ya, seorang pekebun harus tahu berapa uang yang harus dikeluarkan selama 5 tahun nanti. Penting ini. Kenapa saya katakan penting? Karena sampai saat ini masih banyak sekali pekebun yang dengan mudah membuka kebun. Ya, kebetulan tanahnya murah. Oke, tanam 1.000 ketika kami tanya. Ya, sudahkah siap uang sekitar 5 miliar untuk perawatan? Jawabannya apa? Untuk apa aja itu? Ya, jadi ya sudah banyak ya saat ini kebun-kebun terlantar tanpa perawatan sehingga tidak membuahkan hasil. Indikasinya apa? Mencari buah durian berkualitas masih sulit. Kenapa terjadi? Ya karena pada waktu memutuskan berkebun tidak pernah menghitung berapa biaya investasi yang harus dikeluarkan selama menunggu masa panen. Ya. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Lahannya, jenis lahannya itu jenis mineralnya seperti apa, kemudian iklimnya juga seperti apa. Karena itu penting. Ya. SOP kami sifatnya universal, tetapi kalau diterapkan di satu tempat belum tentu juga 100% benar, mungkin ada sedikit modifikasi. Karena iklim dan batuan mineral yang di dalam tanah itu sangat menentukan ya, dalam berkebun durian. Keberhasilan kita dalam berkebun durian. Itu pertanyaan yang keempat. Kemudian pertanyaan yang kelima. Apakah Anda sudah paham bagaimana caranya merawat pohon durian? Ini penting teman-teman, ini penting. Kenapa kami katakan penting? Karena banyak sekali yang tidak paham sehingga ngawur. Hasilnya sudah bisa ditebak. Ya, pohon duriannya merana. Tidak jelas arahnya kemana. Karena apa? Ketika kita memutuskan berkebun durian, kita tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Dan itu pernah kami alami di tahun-tahun pertama teman-teman.
Karena itulah kami membuat channel YouTube. Itu tujuannya adalah membantu petani supaya paham bagaimana merawat pohon durian, mulai dari mempersiapkan lahan sampai panen. Ya, itu adalah pertanyaan yang kelima. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan sumber air? Ini penting teman-teman. Ini sangat penting ya. Karena apa? Syarat sukses berkebun durian yang pertama adalah air. Ini mengambil porsi 49 sekian persen teman-teman. Jadi kalau Anda berkebun durian tanpa mempersiapkan air dengan baik, siap Anda membuang uang sia-sia. Ya, karena kami anggap ya, tanpa air pertumbuhan tanaman durian akan terganggu, terutama pada saat musim kemarau. Jadi itulah teman-teman ya, 6 pertanyaan yang kami ajukan ketika ada seseorang menghubungi kami ingin berkebun durian. Ya. Nah, tentu teman-teman penasaran kan ya, tentu teman-teman bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya adalah sebagian besar mereka gagal, tidak membeli di tempat kami, tidak membeli bibit di tempat kami karena kami dianggap cerewet. Ya, kebanyakan begitu. Kebanyakan gagal bertransaksi. Karena di samping kami cerewet tadi, bibit kami juga berbeda harganya dengan penjual bibit lain. Kami lebih mahal karena apa? Kami menyiapkan SOP yang kami tawarkan. Ya, biasanya kepada pembeli bibit kami tawarkan, mau nggak menggunakan SOP ini? Kalau beli di tempat kami, SOP-nya gratis. Akan kami awasi, kamu bantu. Ya, kebanyakan tidak mau juga. Karena apa? Karena apa? Biaya untuk menerapkan SOP kami, kalau diterapkan dengan baik, tidak murah tadi itu. Tidak murah, jadi 5-6 juta. Itu kebanyakan juga masih banyak yang bertanya, untuk apa saja? Dan ketika kami mengeluarkan statement itu juga banyak dibully. Sampai hari ini juga banyak yang tidak percaya. Tetapi sudah banyak yang membuktikan dan bilang kepada saya benar. Itu terutama kebun-kebun besar yang mereka setiap pengeluarannya itu dihitung, dicatat supaya ada bukti dan fakta otentik. Gak apa-apa teman-teman, meskipun gagal, tetapi kami merasa senang sudah menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Ya, lebih baik mereka tidak usah berkebun durian daripada berkebun durian setengah-setengah dan akhirnya gagal. Kami tidak mau itu. Ya, kami tidak mau. Kasihan teman-teman. Ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Ya, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebun Anda sehingga supaya berproduksi maksimal dan berkelanjutan. Dari ujung timur Pulau Jawa, Diwani Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.